Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mariadi. Saya adalah seorang guru sejarah kebudayaan Islam pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ma'arif Merauke, Papua. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2424011507. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan video praktek mengajar untuk uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ma'arif Merauke, Papua pada kelas 3 dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allah. Yes, yes, yes. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini, ya, berjumpa lagi dengan Pak Guru Mariadi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, nah, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, ya, kita awali dengan membaca doa. Ya, siapa yang membacakan doa? Ya, Habibi, maju. Kiaman, dulusan, ihtiraman, doaan, Syaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selanjutnya ya, kita lanjutkan dengan kegiatan pembiasaan seperti biasa, yaitu membaca surat At-Tin. Ya, silakan Habibi dipandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safili. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Habibi yang sudah memimpin doa. Silakan kembali ke tempat. Ya. Ya, baik anak-anak. Ya. Sekarang Pak Guru mau bertanya, ya. Apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Ya, belajar apa minggu lalu? Minggu lalu. Apa? Ya, menerima wahyu di Gua Hiro. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Ya. Masih ingat apa itu pengertian Gua Hiro? Masih ingat? Ya, coba apa Gua Hiro? Letak di kota Mekah, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, ya, di Gua Hiro, ya. Nah, ada yang tahu tanggal berapa itu Nabi Muhammad menerima wahyu? Tanggal berapa? Berapa? Nah, tanggal 11 berapa? Oh, 17 ya, 17. Ternyata masih ingat ya. Siapa yang membawa wahyu ya Allah kepada Nabi Muhammad? Siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu tentang apa? Tentang apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya sudah sering sekali kita dengar ya. Bahkan setiap tahunnya selalu kita ya dengarkan dari peringatan-peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan di sekolah-sekolah maupun di masjid ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu apa? Menjelaskan secara dan tertulis peristiwa Isra Mi'raj melalui tayangan melalui tayangan video. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hikmah dari Isra Mi'raj perintah sholat. Jadi nanti Isra Mi'raj itu intinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang perintah sholat. Yang ketiga yaitu tugasnya apa ini? Ya. Ya. Nanti ini adalah tugasnya. Yang terakhir tujuannya apa? Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan ya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Ya, untuk menambah pemahaman kita, ya kita saksikan penjelasan melalui video ya yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya kita dahulu dulu ya mengamati ya tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad ya. Yang pertama ini gambar apa ini? Gambar Ka'bah. Ka'bah ini terletak di mana? Di kota Mekah. Ya. Sudah ada yang pernah ke Mekah? Belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ke Mekah ya, bisa menjalankan ibadah umrah atau haji. Ya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua ini apa? Gambar apa nih? Gambar buruk atau kuda terbang? Ya, ini gambar buruk ya. Digambarkan kurang lebihnya buruk ini seperti ini ya. Ya. Nah, di belakangnya itu ada gambar apa itu? Belakangnya buruk. Masjidil Aqsa. Kok tahu itu gambar Masjidil Aqsa? Kan apa?
Kok tahu itu belakangnya ada gambar Masjidil Aqsa-nya? Ada itunya, yang kayak gambar emas itu ya. Kubah namanya ta. Nah, Sidratul Mun. Di bawahnya ada bumi. Ya. Berarti Rasulullah ini nanti di sini. Ya. Dari bumi naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Kemudian yang terakhir, nah, gambar apa nih? Orang sholat. Ya. Nah, setelah nanti dari rangkaian perjalanan Nabi Muhammad, ya, terakhirnya Nabi Muhammad mendapatkan hadiah atau oleh-oleh dari Allah, yaitu berupa perintah sholat. Ya. Untuk lebih mendalamnya, mari kita saksikan video berikut ini tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak Guru harapkan ya di dalam pemutaran video ini nanti ya kalian perhatikan secara seksama, ya kemudian kalian catat hal-hal yang penting ya. Ya, demikian penjelasan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari kisah video tadi yang barusan kalian lihat, ya, apakah kalian sudah bisa memahami? Sudah bisa memahami? Sudah? Sudah bisa memahami atau belum? Sudah. Ya. Nah, coba kita ulas kembali, ya, tentang video pembelajaran yang baru kita saksikan, ya. Pertama sekali Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa tadi? Malaikat Jibril, ya. Perjalanan Nabi Muhammad ini ya terjadi pada tanggal berapa tadi? Berapa? 27 Rajab, ya. Nah, Isra sendiri tadi apa? Isra sendiri? Ya, Isra tadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa. ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Miraj? Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha di mana? Di langit ketujuh, di atasnya lah Nabi. Ya, untuk apa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha? Untuk bertemu Allah, kemudian mendapatkan wahyu berupa sholat 5 waktu. Selanjutnya, ya, kita akan membuat kelompok, ya. Ya. Namun sebelumnya ya Pak Guru minta untuk berdiri dulu ya. Berdiri biar kita tidak tegang ya. Kayaknya dari tadi tegang sekali ya. Nah, kita berdiri di samping kursinya. Tangan diputar-putar. Tuh, tangan. Suaranya. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang kita akan bagi ke dalam bentuk kelompok ya. Nah, silahkan ya, kelompok. Ya. Ya. Nanti ada yang kerja lembar kerja ini, nanti ada yang motong-motongnya.
Bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya kelompok sudah selesai semua? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai semua, kita lanjutkan yaitu ke presentasi masing-masing kelompok. Ya. Nanti dari masing-masing kelompok maju mempresentasikan dari hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita dari kelompok 3, kelompok Usman bin Affan. Nama anggotanya Fania Dita Kaila. Soal 1. Diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk membuat urutan poster peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Ka'bah, Buruk, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. 2. Ceritakan secara singkat perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Apa yang Nabi Muhammad mendapatkan pada peristiwa Isra Miraj? Mendapatkan wahyu salat 5 waktu. Coba diulangi. Mendapatkan wahyu salat 5 waktu dari Allah. Ya, betul? Kelompok yang lain? Betul ya. Nah, perjalanan Isra Miraj yaitu mendapatkan ya, wahyu sholat 5 waktu. Ada yang masih bertanya? Masih ada kira-kira yang bertanyakan dari kelompok 3? Kelompoknya Siti? Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama kelompoknya Umar bin Khattab. Anggotanya adalah Habibi Sidki Fahri Zafran. Hasil diskusi kami. Diskusi dengan teman kelompok kalian untuk membuat urutan poster peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 1. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra. Yang kedua, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Yang kedua, ceritakan secara singkat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj dilaksanakan tanggal 27 Rajab tahun ke-10 setelah kenabian. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra. Dan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Dan Sidratul Muntaha Nabi Muhammad mendapat perintah sholat dari Allah. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 2? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya. Baik anak-anak, ya. Dari hasil diskusi ya, masing-masing kelompok ya, kita simpulkan ya
tentang hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, yang pertama yaitu Nabi Muhammad mendapatkan perintah Isra dari mana? Dari mana? Mendapatkan perintah Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad ya dimi'rajkan dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya, atau ke langit ketujuh ya. Yang paling penting adalah Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh atau perintah ya, atau wahyu dari Allah berupa apa? Wahyu apa? Ya, apa Khalid? Iya, sholat 5 waktu yang harus kita jalankan ya bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya ya Pak Guru akan memberikan tes formatif secara bersama-sama terlebih dahulu ya. Baik, Pak Guru minta masing-masing kelompok perwakilan satu orang maju ke depan. Ke sana sedikit. Ya, 5 orang. Agak di situ. Baris sini, ada sini. Ya. Baris. Ya. Ayo. 5 orang ya. Ayo. Sudah. 5. Ayo, yang lain duduk ya. Ya, sudah 5. Pak Guru minta 5. Ya. Baik. Coba dibaca, kemudian dipilih. Dibaca yang keras. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut. Ya, dipilih. Ya, jawabannya benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Khalid. Ya. Berikutnya Habibi. Ya. Ya, silakan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Sebut apa? Mi'raj. Ya, benar juga. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Khalid. Tujuan utama perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah menerima perintah. Iya, ternyata benar juga. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Dita. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam hari, yaitu tanggal. Dipilih. Ayo. Ya, dipegang yang lama. Yang? Ya, benar lagi. Beri tepuk tangan. Ya, soal terakhir Walidah. Ya, silakan dibaca. Di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi. Alhamdulillah, ternyata jawabannya benar semua. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ayo yang meriah. Ya, baik. Untuk masing-masing perwakilan kelompok, Pak Guru silakan kembali ke tempat. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Selanjutnya, ya kita akan melakukan tes formatif ya secara individu. Baik, boleh kembali ke posisi semula. Ya. Ya, baik, Pak Guru sudah selesai mengoreksi ya. Alhamdulillah ya. Pekerjaan kalian ya sudah baik ya. Nah, nanti yang hasilnya kurang memuaskan, maka akan Pak Guru berikan tambahan di pertemuan kita minggu depan ya. Jadi akan Pak Guru berikan tambahan sebagai pendalaman materi ya di pertemuan minggu depan. Bisa dipahami? Ya. Baik. Selanjutnya kita simpulkan materi kita pada hari ini ya. Hikmah apa saja yang kita peroleh dari peristiwa Isra Mi'raj? Apa hikmahnya? Yang pertama ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya,
menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbanyak sholawat. Yang ketiga, ya, apa yang ketiga hikmahnya? Ya, kita mendapatkan perintah langsung dari Allah, yaitu sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Senang tidak kalian dapatkan perintah Allah sholat? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Ya, kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, ya, melalui ibadah sholat. Ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Ya. Apakah di pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kenapa menyenangkan pembelajaran kali ini? Kenapa? Apa yang membuat kalian senang? Apa? Kenapa senang? Oh, ada diskusinya, ya Pak. Kemudian ada apanya lagi? Ada kerja kelompoknya. Baik, untuk mengakhiri ya pembelajaran kita pada hari ini, ya Pak Guru minta ya siapa yang mau memimpin doa? Kiaman. Lulusan. Ihdiroman. Doaan. Syaitan. Wal asri lalladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dita. Ya, baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan dapat bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Baik, barisan yang paling rapi, barisan nih, ayo pulang duluan.